Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari financialku.com. Oke, ini yang kadang jadi masalah atau sebenarnya bukan masalah sih, bisa jadi alasan gitu kan. Tapi aku pendapatannya pas-pasan nih untuk kebutuhan sehari-hari. Mana bisa nyiapin 10% atau berapa persen untuk dana darurat gitu. Kalau ada alasan seperti itu atau mungkin memang ada kondisi yang seperti itu, hal yang harus dilakukan apa ya, Mbak? Oke, ini mungkin tips and trick gitu ya buat teman-teman yang mungkin penghasilannya pas-pasan gitu ya. Nah, yang pertama itu seperti udah aku singgung tadi, simpan di awal. Jadi ketika kita udah dapat aliran uang masuk nih ya, langsung sisihkan. Oh, ini buat dana darurat gitu ya. Nah, lebih gampangnya lagi apa? Buat itu otomatis. Kita kan udah bisa nih auto debit. Nah, itu juga bisa dijadikan opsi. Kadang kan beberapa di antara kita itu agak susah ya buat nabung gitu. Tapi kalau sudah otomatis ke debit mau apa? Kan udah sistem gitu yang jalan gitu kan ya. Gitu. Terus mungkin kayak sekarang itu kan banyak banget ya di e-commerce itu ada diskon dan segala macam. Nah, ketika kita dapat diskonnya ini bisa loh kita buat tambah-tambah buat dana darurat gitu. Misalnya, oh dapat cashback 50.000 gitu lah. Lumayan kan 50.000 gitu kan. Jangan 50.000-nya dibuat buat konsumsi lagi. Belanja yang lain. Nah, itu biasanya kayak Iya, gitu tuh, Mbak. Aduh, ini diskon kok 50.000, jadi aku bisa beli yang lain. Bahkan akhirnya budgetnya jadi lebih dari yang pertama ingin dibeli. Biasanya kayak gitu ya, Mbak. Nah, itu dia makanya. Nah, itu kan salah satu opsi gitu ya. Oke, kita berburu diskon. Terus diskonnya mau diapain? Nah, itu bisa tuh diskonnya kita masukin ke dana darurat gitu. Jadi konsumsinya jangan ditambah karena ada diskon gitu. Berarti 2 tips itu tadi ya, auto debit. Jadi di awal emang harus sudah kita sisihkan untuk mengumpulkan dana darurat. Jadi kita udah punya mindset uang kita itu yang pendapatan kita cuma yang sesudah dikurangin dana darurat tadi ya, Mbak? Iya, betul banget. Jadi gitu. Okay. Nah, itu kondisi mungkin memang bisa gitu. Tapi kalau sama sekali nggak bisa, apakah kita boleh menunda untuk mengumpulkan dana darurat, Mbak? Kalau saran aku sih sebisa mungkin jangan gitu ya. Karena kan tadi aku udah bilang, dana darurat itu adalah basic-nya gitu. Jadi usahakan ini adalah tujuan yang utama gitu. Jadi penuhi dulu dana daruratnya. Kalaupun memang ada tujuan keuangan yang lain, boleh sambil lalu gitu. Gitu sih Mbak. Oke, berarti ini tidak boleh ada alasan untuk tidak punya dana darurat gitu ya, Mbak? Betul banget itu. Oke, mungkin gini ya. Buat teman-teman semua, nggak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan, kemudian kita jadi punya banyak alasan buat nggak punya dana darurat. Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya. Bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya. Karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat, ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan, itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu. Jadi nggak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat, karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan. Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun. Jadi jangan beralasan lagi buat nggak punya uang buat beli dana darurat, sedangkan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di kafe gitu ya.